wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali di channel kita. Pemirsa, hari ini kita menyajikan laporan mendalam dari kasus korupsi yang menyeret nama besar Menteri Pendidikan hingga aksi demonstrasi di depan gedung DPR yang memicu kerusuhan. Saya Hidayatul Khairul Hardal dan inilah berita terkini. Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan sekaligus CEO founder Gojek, Nadiem Makarim, kini ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindakan korupsi pengadaan Chromebook, proyek yang dikelola saat pandemi senilai sekitar 9, triliun rupiah. Namun diduga merugikan negara hingga 1,9 triliun rupiah atau sekitar 115 juta USD. Informasi ini berdasarkan penetapan resmi Kejaksaan Agung yang menyeret Nadiem Makarim untuk 20 hari penyidikan. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi. Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yaitu berupa keterangan saksi, ahli, petunjuk, dan surat serta barang bukti yang telah diterima atau diperoleh tim penyidik pada Jampisus pada hari ini kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik. Baik, selanjutnya kita sambung ke reporter yang ada di lapangan. Ya, terima kasih studio. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga yang kecewa dengan kasus korupsi ini. Bagaimana tanggapan Anda tentang kasus korupsi ini, Pak? Saya ngerti lagi, Mbak. Laptop anak saya rusak, mau beli baru aja susah. Lah ini duit triliunan malah hilang entah kemana. Kalau bisa pejabat yang korup itu ganti rugi sekalian buka toko laptop keliling. Baik, terima kasih, Pak. Semoga laptop anak Bapak cepat pengganti yang nggak tiba-tiba ngehack. Baik, saya akan mewawancarai salah satu anggota DPR. Baik, Pak, maaf mengganggu waktunya. Bagaimana pendapat Anda tentang kenaikan upah tersebut? Ya gimana lagi Mbak, harga kopi naik, harga pulsa naik, masa tunang kita nggak naik? Nanti kalau nggak naik, saya nggak bisa upload story dapat pakai filter estetik. Baik Pak, semoga rakyat juga bisa naik, kualitas hidupnya bukan cuma tunjangan DPR. Beralih ke Jakarta, demo massa di depan gedung DPR kembali memanas. Aksi dipicu oleh kekecewaan terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR di tengah tekanan ekonomi rakyat. Aksi damai berubah ricuh pada 25 Agustus 2025. Massa menyebar ke tol dan rel KRL, membakar pos polisi hingga jalur transportasi publik. Terganggu, polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Jangan ditahan bersama. Udah. Ngopi Pak, ngopi. Selanjutnya, pada 28 Agustus, buruh juga turun ke jalan. Mereka menyoroti isu seperti kenaikan upah, penghapusan outsourcing, dan pelibatan buruh dalam menyuarakan kebijakan. Bahkan sempat ada ancaman mogok nasional jika tuntutan diabaikan. Pemirsa, hari ini kita menyaksikan dua realita pahit. Korupsi oleh figur berpengaruh, Nadiem Makarim, dan keresahan publik yang memuncak dalam gelombang demo.
Jika kasus seperti ini tidak segera diusut tuntas, kepercayaan rakyat akan terus terkikis. Sementara itu, demonstrasi yang mencerminkan ketegangan sosial harus dipahami sebagai panggilan bagi pemerintah agar bersikap lebih inklusif dan transparan. Sebarkan informasi ini agar makin banyak yang teredukasi. Karena perubahan dimulai dari kesadaran bersama. Saya Hidayatul Khairin Harzal, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.